Oke, assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Kali ini melanjutkan video sebelumnya. Perjalanan dari Putih Banyak, lebih tepatnya dari Rumbia sih, menuju ke Metro. Dan ini sudah ada di Sukadana. Sukadana itu Lampung Timur. Masih di kondisi yang cukup gelap. Ini sudah sudah mendekati persimpangan, yang mana persimpangan itu kalau terus ya ke arah Wajipara, White Kambas dulu, Wajipara sampai ke Bakahuni. Tapi kalau ke kiri itu kalau ke kiri itu ke Sukadana. Kalau ke kanan itu baru ke arah Pekalongan Metro. Suasananya masih cukup ramai karena ini masih di bawah jam 9. Di persimpangan ini kita akan belok kanan, kita akan menuju ke Metro. Ya, malam-malam di sini traffic lightnya mati. Ya cukup bahaya sih, tapi ya alon-alon bahaya. Jalan di sini dia punya dua jalur. Ya ini kalau suasana malam. Yang di video sebelumnya itu ketika suasana siang hari. Ketika suasana malam dia terang kan, ada lampu penerang jalannya. Cuma memang di sini sangat sepi, entah kenapa. Meskipun ini dua jalur dan lampu penerangnya cukup banyak, hampir di sepanjang ruas jalan ini. Cuma lalu lalangnya itu sepi kendaraan. Ya memang itu tadi, kebanyakan orang menghindari jalan lintas timur setahu saya. Mereka akan lebih milih untuk ke arah lewat lintas tengah berarti ya. Kalau misal ke arah Bakau atau ke arah mana ya, ke Bakau ya, mereka akan milih lewat tol. Sekarang tolnya itu ada di Tegineneng, itu tolnya kalau untuk wilayah sini. Banyak travel yang sekarang lewat tol dan memang lumayan sih bisnis travel dengan rute ke arah Bakau, karena setiap hari selalu ada penumpang dan lumayan sih ongkosnya. Kalau dari Metro sekitar tahun 2016, 17, 18 itu masih 70.000 Metro Bakau, baik dari Metro ke Bakau atau dari Bakau ke Metro. Itu sebelum ada tol. Kalau sekarang ada tol, kami kurang tahu karena udah lama nggak naik travel juga sih. Jalan di sini ya, ini jalan dua jalur ini dia cukup panjang, sekitar 3 kiloan, 3 kilo apa 5 kilo ya, sekitar itu. Tapi kemudian kita akan disambut dengan jalanan yang gelap gulita. Langsung ada makam di pojok jalan itu, nanti di sebelah, di pengkolan ya, ada makam yang ya lampunya ala kadarnya. Jadi kalau malam itu kesannya cukup horor sebenarnya. Kami pernah lewat sini jam 12, jam 1 kalau nggak salah, dulu banget. Tapi ya rombongan sih, beberapa orang, 3 orang pernah, beberapa orang juga pernah.
Ini sangat sepi ketika sudah masuk di atas jam 10, sangat lengang ya. Ya begitulah. Kalau mobil masih dipersilakan santai-santai saja lewat sini, tapi tadi itu harap persiapkan dengan matang kondisi mobilnya agar tidak terjadi apa-apa ketika di tengah jalan. Cuma kalau untuk pemotor biasanya mereka milih untuk lewat jalur Kota Gajah Pur ya daripada lewat sini. Allah alam, pasti punya alasan tiap orang. Ini sudah memasuki jalan tadi itu yang saya katakan cukup gelap banget tuh, gelap banget ini karena kanan kiri tidak ada rumah di sini, itu sudah kebun. Nah di situ ada kantor apa namanya, pengadilan loh ya, kalau nggak salah pengadilan negeri di wilayah ini Lampung Timur kalau nggak salah loh. Ya sering lewat tapi nggak perhatiin kalau nggak salah itu. Terus ini kebun semua, sebelah kiri itu kebun apa namanya, kebun singkong. Seringnya di sini itu tanamnya singkong. Di sebelah kanan ini kebun apa namanya ya kebun kurang diurus, nggak diurus, karang aja tidak diurus ya. Ada itu juga apa namanya, kelapa, kebun kelapa ada juga di sini. Ini alhamdulillah jalannya sudah perbaiki. Beberapa bulan yang lalu jalannya masih sangat jelek, sangat berbahaya kalau kalau bawa motor lewat di sini karena lubangnya hampir 2 kilo lubang semua jalannya. Ini alhamdulillah sudah di aspal lagi, jadi cukup baik untuk kebut-kebutan, bukan kebut-kebutan, untuk narik gas agak kencang di sini. Sekarang sudah cukup aman ya, lampu jalannya sangat-sangat minim ya, cukup horor lah, cukup horor kalau yang orang-orang tipenya suka kagetan, bukan suka kagetan ya, mudah kaget kalau ada sesuatu yang melintas di jalan, mungkin beresiko kalau lewat sini. Tapi jarang sih ada hewan-hewan atau apa yang tiba-tiba lewat di depan, itu kayak gak ada. Kalau orang sih ada nanti di sana, nanti di perkampungan. Jalannya cukup halus, kalau tancap gas 60-80 masih bisa lah, masih safe lah. Yang penting perhatikan tadi itu, jangan mudah kaget, jadi nggak mudah panik kalau ada sesuatu yang tiba-tiba lewat, kucing apa-apalah, kan bahaya juga kalau panik tiba-tiba kaget kan gitu. Ya gitulah, perjalanannya memang cukup jauh, apalagi ini memang apa namanya ya, jalan santai, jadi cukup lama. Ada motor 1, 2. Kalau malam memang jarang ada motor lewat sini, berbahaya.
kebun yang sepanjang ini gelap banget. Kadang ada truk yang berhenti karena ada kerusakan pinggir jalan, itu kadang-kadang bikin kaget. Pernah di sini nih, tikungan ini gelap banget, tiba-tiba ada truk truk berhenti. Aduh, tikungan bahaya. Ada motor tuh, salib. Kalau mobil sayur ya jam-jam 11 jam 12 itu mulai rame lewat sini. Ya namanya juga mobil sayur, biasanya bawa dari dari dalam, dari perkampungan mereka bawa ke metro, transaksinya itu ke metro kalau orang-orang sini. Jadi metro itu kalau masuk jam 10 jam 11 itu ramai luar biasa di pasar itu, bongkar muatan sayuran. Dari banyak itu masih dari Lampung Tengah itu banyak, dari Pringsewu ada juga. Sepi ya. Daerah rawan itu bukan di sini, cuma yang namanya kejahatan itu bisa terjadi di mana-mana asalkan ada kesempatan gitu. Bisa terjadi di mana-mana, nggak harus di tempat ini, nggak harus di di tempat Anda sekalian. Bisa terjadi di mana-mana ya, bisa terjadi di bada-bada. Tinggal kita bagaimana menyikapinya, kita mempersiapkan diri apa enggak, kita mewaspadai itu apa enggak. Yang membahayakan kalau kita terlalu menyepelekan sesuatu itu, karena menyepelekan itu sehingga kita tidak ada persiapan untuk menghadapinya ketika berhadapan dengan hal semacam itu. Bahkan lebih rumit daripada itu adalah mekanisme hukum di negeri ini ya. Sudah banyak kasus kan ketika seseorang dihadapkan dalam posisi sebenarnya menjadi korban dari sebuah tindak kriminal begal, misal ya begal, rampok, pada bajing loncat dan sejenisnya, itulah ya intinya kejahatan. Ketika korban melakukan pembelaan diri yang mana sampai menyebabkan si begal itu, si rampok itu, si maling itu mengalami kondisi sebut saja tewas lah, dia mati karena berlawanan dengan kita. Itu justru korban yang akhirnya harus berhadapan dengan hukum, padahal korban itu hanya dia membela diri. Itu sudah banyak kasusnya kan, sudah banyak kasusnya yang harusnya dia sebagai korban, yang mana dia melakukan pembelaan diri, melawan atas perbuatan kejahatan, tapi justru dia yang kena pasal dan dihukum, kan lucu. Itulah ya, sebenarnya bukan main hakim sendiri, tapi namanya pembelaan, namanya orang dijahati ya pasti orang normal pun akan melakukan perlawanan kan begitu. Sayangnya hukum di negeri ini berbeda untuk menyikapi hal semacam itu. Justru korban dari kejahatan yang membela diri kemudian berhasil membunuh si maling itu, si begal itu, sehingga dia tidak bisa melakukan pembegalan lagi, perampokan lagi. Itu tapi justru emboh lah, agak lucu memang, lucu banget, serah lah. Bukan jadi bahas hukum ya. Jadi kadang repot ya,
ketika kita berhadapan dengan orang-orang semacam itu, orang jahat, kita membela diri, tapi kita yang justru terancam untuk kena pasal. Ya itulah dia. Nggak tahu di negeri mana. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi yang bisa dibahas hukumnya. Tadi ada SPBU di Sukadana, itu letaknya memang cukup terpencil ya. Nggak tahu dulu kok bisa ditempatkan di situ ya. Agak terpencil, itu melewati banyak kebun itu. Di tikungan pula. Di antara dua tikungan bahaya banget ini. Sebentar lagi sih sampai Pekalongan. Jalannya memang lumayan bagus sih, nggak tahu kok apa namanya ya, konstruksi jalannya bagus termasuk di sini karena awet, atau memang dana untuk jalan itu dimaksimalkan, bukan dipangkas-pangkas kayak yang di Lampung Tengah itu. Wallahu a'lam lah ya. Di sini sudah kalau di sini itu kampungnya sudah cukup rapat ya, perumahan juga cukup rapat, sebelah kanan kiri itu rapat. Berbeda dengan jalannya tadi itu jarak dari satu rumah ke rumah lainnya jauh banget, di antaranya kebun-kebun semua. Ya, kalau teman-teman yang mau melihat bagaimana kondisi di siang harinya itu bisa lihat di video sebelumnya ya. Sudah ada bagaimana kondisi siang hari di tempat ini, bagaimana trafiknya, seperti apa kepadatannya, bagaimana kondisi rumah-rumah warganya, bagaimana jarak antar rumah warganya, dan bagaimana potensi kriminalitas yang bisa terjadi ketika jarak antar desa, antar rumah itu terlalu jauh. Itu ada di video yang sebelumnya kita bahas itu. Ya, baterainya habis. Menyetir itu bagi sebagian orang memang menyenangkan. Kadang seseorang ya suka nyetir aja, keluar nyetir aja, nggak berpikir banyak mau gini mau gitu, pengen keluar aja ya, pengen keluar nyetir, dah menikmati jalan, menikmati pemandangan, menikmati akselerasi gasnya, menikmati koplingnya, menikmati suara mobilnya, kan seperti itu. Dan saya termasuk seperti itu. Dia kadang pengen keluar ya ketika mobilnya waras sih, dan juga mobilnya ada di sini. Kalau mobilnya nggak ada di sini ya kita nggak pakai. Pengen sih pakai motor, cuma kalau pakai motor itu modalnya juga perlu punya itu kan, action cam udah berapa harganya. Aduh, kalau mobil ini cukup simpel sih kita pakainya. Panther pula, solar pula, irit banget. PP dari Metro ke Rumbia itu biasanya habis dari full ke full ya. Kita full itu sekitar 70.000 sampai 80.000, 70.000 sampai 80.000 PP. Oke, kita masuk di jembatan. Ini jembatan ini kalau setahu kami jembatan perbatasan
antara itu tadi Sukadana Pekalongan, setahu kami. Tapi kalau ternyata beda ya mohon dimaafkan. Jalannya masih halus, kita belok kiri. Kalau tadi dari jembatan itu lurus, kita akan diarahkan ke belok kanan, itu arahnya ke Kota Gajah ya, arahnya ke Kota Gajah itu sekitar 10-15 kilo, 15 kilo lah mungkin. Kita ambil kiri menuju ke Pekalongan Kota Metro, dan jalannya masih gelap. Gelap banget, cuma halus, jadi bisa cukup nyaman untuk digas tinggi, kecepatan tinggi, cukup nyaman. Apa sih ya? Atau
Nanti mainan apa ya? Cuma boneka bayinya bawa nggak ya? Bawa. Udah dimandiin belum? Ya. Tadi kapan sama Umi? Ini nangis gak? Ayo ikut lah. Di sini kita sudah hampir memasuki kawasan Pasar Pekalongan. Cuma ya nanti kita akan masukkan bagian itu, part dari Pasar Pekalongan sampai ke Kota Metro. Kita akan masukkan di video setelah ini setelah video berikutnya. Jadi ya silakan dinantikan, insya Allah akan segera ditayangkan bagaimana kondisi perjalanan ketika malam hari di kawasan Lampung, tepatnya rute Metro melewati Lampung Timur. Gitu aja ya, kita sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, terima kasih telah menonton.